إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kemudian mengingat jadwal belajar sudah dekat, kita manfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan ya KBM di hari Senin depan tanggal 23 insyaallah taala sudah masuk. Dan kita kalau lihat Kaldik sekarang kita berada di tanggal 18 Mei ya, berarti tinggal beberapa hari lagi masuk, 5 hari lagi insyaallah. Berarti nanti tanggal 21 hari Sabtu dan hari Ahad akan ada kedatangan santri asrama. Kemudian tanggal 23 fix kita akan mulai KBM. Jadi santri asrama kita anggap sudah ready, sudah siap mengikuti KBM ya. Dan nyatanya memang beberapa wali santri juga mempertanyakan ya kapan masuk ya. Kita udah jelaskan tanggal Kaldik tanggal 23. Bahkan kelihatannya kemarin ada yang keliru nganter ya, kelas 1 hari apa itu sudah persiapan diantar ke pondok untuk belajar karena melihat sekolah-sekolah lain sudah aktif ya. Kita hampir tertinggal 2 pekan dengan yang di luar. Nanti untuk tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 secara jadwal itu KBM. Kemudian tanggal 30 sampai 30 Mei sampai 4 Juni pekan kedua ya, pekan kedua dari belajar awal setelah liburan. Itu sudah bertemu dengan ujian tahfidz dan juga ada ujian kelas 6 US. Maka ini yang perlu kita siapkan untuk ujian tahfidz ya, 1 dengan sampai kelas 5 itu bisa berjalan seperti biasa, maksudnya sesuai dengan jadwal. Adapun yang kelas 6 kita menyesuaikan jadwal yang US dari Kementerian Agama, jadi kita tidak bisa menggesernya. Yang kita geser adalah jadwal yang dari pondok, yaitu jadwal ujian tahfidz. Maka untuk jadwal ujian tahfidz nanti silahkan ya kita bisa sepakati, misalkan di pekan berikutnya tanggal 6 sampai tanggal 11 ya, atau di tanggal 13 sampai 18. Untuk jadwal masuk, kalau kita lihat jadwal yang kita miliki setelah Ramadan, setelah masuknya Ramadan itu ada perubahan, ada pengurangan. Maka setelah liburan ini ya kita akan kembalikan jadwal semula sebelum Ramadan. Kita kembalikan jadwal seperti sebelum Ramadan, di mana untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, sampai dengan hari Kamis anak-anak selesai pada jam 12 kecuali kelas 1, 2, 3. Kemudian pada hari Jumat selesai di jam 10.40. Nah, untuk yang pertama mulai Senin itu tanggal 23 untuk kelas 1, 2, 3 kita tarik jadwal penuh ya sampai dengan jam 12. Kita tarik jadwal penuh sampai dengan jam 12 karena kita ingin program nanti sholat zuhur berjamaah, kemudian awal tahun ketika tahun ajaran baru ya ada program full day untuk kelas 4, 5, 6. Mereka sudah terbiasa dengan pulang di setelah sholat zuhur itu. Ya, jadi kita mengawali nanti untuk kelas 1, 2, 3 ini yang baru putra putri KBM tuntas selesai sholat zuhur yaitu jam 12. Dan
jadwal yang sudah kita miliki selama Ramadan adanya sholat duha nanti bisa tetap dimasukkan di tahfidz kedua memungkinkan, karena di situ ada hampir 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit nanti masih ada waktu untuk pelaksanaan sholat duha. Dan ini mohon betul-betul terkontrol ya di checklist di buku mutabaah itu, karena ada checklist sholat duha dan sebagainya ya, kita berharap dengan adanya checklist itu membantu kita membiasakan anak-anak ya, membiasakan anak-anak. Dan walau alam dengan kita membiasakan anak-anak, kita juga terdorong untuk terbiasa juga untuk mengikuti apa yang kita biasakan pada anak-anak itu. Ini yang jadwal pertama ya. Jadi untuk yang putra-putri nanti untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis sesuai dengan jadwal yang berlaku pulang jam 12. Adapun Jumat dan Sabtu kita masih sama ya dengan jadwal sebelum Ramadan, selesai di jam 10.40. Baik, dari sini ada pertanyaan. Kemudian terkait dengan ujian tahfidz, silakan Ustadz Rohmat, mungkin ada pemaparan terkait ujian tahfidz. Untuk ujian tahfidz di sini tertulis tanggal 30 sampai 4, 1 pekan ya. Dan kebiasaan kita kalau ujian kan memang sebenarnya semuanya diuji, dan itu juga bisa mengambil waktu sabki dan manzil ya, waktu sabki dan manzil. Pokoknya waktu yang ada ya kita bisa gunakan untuk ujian. Jadi kelebihannya untuk tahfidz memang hari-hari aktif pun ya sama ya, itu bermakna ujian di situ juga ada karena ada tes di situ, sehingga ketika mungkin memberikan laporan berapa hafalan, bagaimana kualitasnya pun hari itu sudah langsung bisa memberikan laporan ya. Tidak seperti pelajaran kelas, harus mempersiapkan soal-soal terlebih dahulu ya, kemudian dites, ketahuan mana yang nilainya bagus dan yang kurang bagus, seperti itu. Karena hariannya kan materi ya, kalau yang pelajaran kelas ya tidak ada ulangan yang rutin, tiap pertemuan ada ulangan. Berbeda dengan tahfidz. Kalau tahfidz itu setiap hari memang ada materi murojaah, manzil. Nah itu udah kebaca di situ kualitasnya ya, terus jumlah hafalannya juga sudah tercatat di buku mutabaah. Setiap ustadz dan ustadzah sudah mengetahui jumlah hafalan masing-masing santri. Bagaimana Ustadz Rohmat, ada penyampaian? Baik para asatidz dan ustadzah semuanya, ya hanya mengingatkan saja dan menguatkan tentang ujian tahfidz yang insya Allah akan dimulai tanggal 30 Mei bagi kelas 1 dan sampai kelas 5. Kemudian untuk kelas 6, karena di tanggal tersebut ya santri kelas 6 ada kegiatan UPK ya, ujian nasional, maka untuk ujian tahfidznya ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ul, diganti di tanggal 13 ya sampai 18 Juni, atau nanti kalau ada perubahan insyaallah akan disampaikan kembali. Jadi untuk pelaksanaannya mulai tanggal 30 Mei ya. Kalau di Kaldik itu hanya dikasih waktu hanya 1 pekan. Tapi biasanya ya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu 1 pekan kurang. Maka silahkan nanti seselesainya saja ya ujiannya. Karena kalau semester 2 ini biasanya diujikan semua hafalannya ya, karena tentunya kalau waktu 1 pekan sangatlah kurang ya. Karena banyak sekali mungkin kendalanya, anak-anak mungkin belum siap store ya, atau mungkin istilahnya harus, apalagi para santri dan santriwati ini setelah liburan lama kan biasanya harus mempersiapkan lagi kan, semangatnya juga dikembalikan lagi ya, karena baru masuk 1 pekan kemudian ujian kan, itu sangat mungkin ya kaget mereka mungkin gitu.
Nanti bisa disiapkan. Jadi nanti selama 1 pekan mulai tanggal 30, tanggal 23 yang masuk ini mungkin nanti sampai menjelang ujian bisa dimanfaatkan untuk halakoh tahfidnya, untuk dimanfaatkan untuk murojaah saja, ya murojaah hafalan. Ya jangan nambah dulu. Ya jadi murojaah yang mempersiapkan untuk ujian tahfidz di pekan berikutnya. Jadi mulai tanggal 30 ya sampai nanti selesai hafalan dari setiap santri diujikan. Tapi kalau nanti tidak selesai ya udah nanti dikasih nilai saja ya. Biasanya kan ya sebagaimana disampaikan tadi kita sebenarnya sudah tahu bagaimana kemampuan santri-santri tersebut kan gitu. Bahkan setiap hari setoran kepada kita baik sabak maupun murojaah kan gitu. Mungkin bisa langsung memberikan nilai nanti. Tapi di awal-awal mungkin nanti kita diujikan dulu ya hafalannya. Tapi kalau waktunya tidak mencukupi ya istilahnya nanti waktu ujian semester kalau si santri siap untuk tetap melanjutkan ya karena mungkin ujiannya belum selesai nggak apa-apa ya gitu. Dan nanti mungkin kalau sudah akhir waktu sudah mau kelas meeting biasanya juga nggak konsen karena yang lain ada kegiatan kelas meeting. Kalau di Kaldik itu ditulis kelas meeting, disuruh ujian sendiri juga mungkin kurang semangat kan gitu ya, nanti mungkin bisa diambilkan nilai sendiri kan gitu. Ya jadi saya ulangi lagi untuk waktunya mulai tanggal 30 Mei ya kelas 1 sampai kelas 5, kemudian untuk kelas 6 dimulai sekitar tanggal 13 Juni sampai ya nanti juga selesainya saja. Itu waktunya. Kemudian untuk materinya ya tadi sudah saya singgung adalah semua hafalan yang dimiliki oleh santri dan santriwati. Jadi semuanya diujikan, misalnya ada yang 5 juz, 10 juz, ya 20 juz ya silahkan nanti diujikan di waktu ujian tahfidz tersebut. Dan waktu ujian tahfidz ya KBM-nya tetap sama waktunya, durasinya. Jadi dari pagi sampai dari mulai jam 7:30 sampai jam 8:50 ya itu. Kemudian nanti ada pelajaran kelas pertama, kemudian istirahat, kemudian dilanjutkan lagi tahfidz ya. Itu nanti sama. Jadi waktunya ya lumayan panjang. Maka kami harapkan dari waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk ujian gitu. Kemudian sistem ujiannya bagaimana? Ya karena sistem ujian mungkin masih sama ya dari semester pertama kemarin. Jadi untuk hafalan yang di atas 3 juz nanti bisa sistemnya dibikin sistem pertanyaan saja, acak ya. Dari setiap juznya nanti diambil 5 soal, 10 soal, 5 soal ya, 5 soal. Kemudian nanti setiap soalnya nilainya 100. Dan nanti insya Allah akan kami share kembali sistem sistem penilaiannya. Insya Allah. Jadi mungkin itu ya berkaitan dengan ujian tahfidz ya. Intinya semuanya pasti sudah menjalankannya di semester pertama dan nanti kita ulang lagi di semester 2 ini karena ujian tahfidz ada 2 kali sama dengan ujian akhir semester juga ya, ada semester pertama dan juga semester kedua ada ujian tahfidz ya. Nanti silahkan nanti para pengampu halakoh dari para ustadz dan ustadzah bisa mempersiapkan kegiatan ujian ini dengan sebaik-baiknya dan disampaikan kepada para santri ataupun santri halakohnya bahwasanya untuk ujian ya harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin ya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Sebelum saya kembalikan kepada Mas Ul, mungkin ada masukan dari para asatidzah berkaitan ujian ini atau pertanyaan. Pembahasan UPK yang juga bersamaan dengan ujian tahfidz ini
Ini juga ya nanti terkait dengan kesiapan soal ya, kesiapan soal ini masih perlu cross check ya dengan MSW bagaimana nanti pelaksanaan di MSW karena hari-hari ini sedang mengadakan UPK juga. Kemudian untuk kelas 6 juga mengiringi kegiatan UPK itu nanti ada rihlah ya kelas 6, dan ini juga nanti perlu dipersiapkan ya. Silakan, mungkin hari ini belum ada kata keputusan mau kemana, terus biayanya bagaimana. Yang jelas ini baru memberikan gambaran ya, dan tentunya nanti bagi masing-masing tim kelas 6 ya harus berkoordinasi untuk bisa ada gambaran lah ya, yang nyaman kemana ya, sehingga nanti bisa kalau memungkinkan ada survei ya kita akan mengadakan survei tempat tersebut sebelum ya kita tentukan pelaksanaannya tanggal berapa. Yang jelas kita fokus pada satu, kegiatan UPK-nya harus sukses, bismillah. Yang kedua, kita rencanakan ada kegiatan rihlah kelas 6, dan karena belum ada ujian atau ujian tahfidnya belum dilaksanakan, maka kita akan jalankan ujian tahfidz khusus kelas 6 tersebut. Dan untuk UPK ada sekitar 12 ya, 12 mapel ya. Ada sekitar 12 mapel yang ini ya mau tidak mau akan memangkas jam tahfidz, sehingga kita anggap nanti jam tahfidz formal yang di jadwal KBM kita bisa ya tiadakan ya, kita bisa gunakan langsung untuk persiapan dan ujian pendidikan kesetaraan atau ujian sekolah tersebut. Kemudian terkait dengan UAS, ini karena UAS ya kita katakan masih agak jauh, tapi juga ini perlu persiapan. UAS berarti dari sekarang anggaplah sekitar tinggal 3 pekan lagi. Pertanyaannya, apakah nanti untuk UAS kita jalankan, kalau pertanyaannya dijalankan apa enggak, ya wajib dijalankan karena udah menjadi kewajiban. Cuma apakah kita soalnya nanti sama-sama atau beda-beda gitu. Kalau UAS yang dasar kemarin beda-beda tadi ya. Maksudnya putra sendiri, putri sendiri gitu, mau bikin sendiri-sendiri. Pandemi tadi, Pandemi. maklum. Nah, untuk yang ini yang UAS genap bagaimana? Apakah kita mau sama-sama, maksudnya seperti dulu kita bagi nanti yang putra ya mengerjakan mapel apa, yang putri apa, kemudian nanti ya yang jelas kalau soalnya sama, konsekuensinya satu ya harus ada kesepakatan di indikator ya, di kesepakatan di kisi-kisi yang akan dijadikan soal. Pastikan semua anak ya nanti sudah bisa bersiap dengan soal-soal tersebut. Yang kedua, kecepatan pengadaan soal ya, mau tidak mau seperti itu. Sebab kalau yang satu terlambat yang lain juga. Berbeda ketika soal sendiri-sendiri, putri bikin sendiri, putra bikin sendiri ya. Kemungkinannya kalau yang putri terlambat, putra nggak terlambat, atau sebaliknya. Walaupun sama-sama ada kemungkinan sama-sama terlambat apabila masing-masing ustadz dan ustadzah lupa besok mau ujian, paginya baru bikin soal ya. Apa itu mungkin terjadi? Mungkin saja terjadi ya. Sangat mungkin. Sangat terjadi. Pengalaman pribadi. Ya, jadi ini yang penting ya kita siapkan. Hanya saja kita berharap memang adanya kelembagaan yang sama, kemudian ada kurikulum, ada indikator-indikator yang sudah kita pernah sampaikan ya, buku juga sama. Ini sebaiknya memang disamakan, karena nanti untuk ujian hasil prestasi belajar juga itu sistemnya paralel ya kan, dipilih dari kelas 1A 1B mana yang paling baik nilainya, itu nanti yang dijadikan juara kelas paralel. Begitu juga sampai dengan kelas 6. هذا القرآن يوحدنا